Jika kamu tidak bisa memberi manfaat, jangan memberi mudarat. Illam tanfa'hum fala tadurruhum. Jika kira-kira kamu dalam interaksi sosial dengan siapapun kira-kira tidak akan memberikan manfaat, ya paling tidak jangan memberikan mudarat lah sama orang. Jangan membahayakan orang atau jangan nyalain orang. Kalau tidak bisa memberikan manfaat, ya paling tidak ceklah nyala gitu. Wa illam tufarrihu fala tugammihi. Jika tidak membuat senang orang, jika tidak bisa lagi membuat senang orang, bahagia orang, ia paling tidak jangan buat sedih orang. Ya, itu luar biasa. Dan kemudian yang ketiga beliau sebutkan wa illam tamdahu fala tadummahu. Jika tidak bisa memberikan sebuah penghargaan atau pujian, ya paling tidak kamu jangan mencela. Nah, ini akhlak seperti ini kemudian merupakan akhlak yang baik untuk kita jadikan gambaran dalam bergaul dengan sesama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, sedikit saja pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tentang akhlak. Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita maklumi pada pertemuan yang lalu, paling tidak ada 3 alasan kenapa kita meningkatkan akhlak yang terpuji itu. Di samping kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang baik, wa innaka la'ala khuluqin azim itu. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, mengajarkan doa, Allahumma kama hasanta khalqi fahsin khuluqi. Jadi sebagaimana engkau telah membaguskan bentuk tubuhku, maka baguskan juga akhlakku. Itu juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, 3 alasan itu, yang pertama adalah dalam satu riwayat disebutkan ada orang yang ibadahnya di dunia itu ya biasa saja, pas-pasan gitu, tetapi kemudian dengan akhlak yang terpuji, maka orang ini diangkat derajatnya oleh Allah sama seperti orang yang ahli sholat dan ahli puasa. Jadi sangat dimungkinkan kemudian bisa memasuki salah satu pintu surga, karena dengan akhlak yang terpuji orang ini terangkat. Yang kedua, riwayat yang menyatakan bahwa timbangan atau mizan nanti yang akan memberatkan nilai kebaikan itu, di samping diantaranya zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, juga dengan akhlak yang terpuji. Jadi akhlak terpuji itulah yang kemudian akan memberatkan timbangan kebaikan di mizan itu. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang paling dekat kedudukannya denganku, kata Rasulullah, nanti di akhirat, salah satunya disebutkan adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Maka paling tidak itulah 3 alasan kenapa kemudian kita memang harus menjaga akhlak baik kita. Nah,
pesan Rasulullah kepada salah seorang sahabat yang sering kita dengar dalam khutbah Jumat itu diantaranya adalah ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi disuruh kita untuk bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada, artinya dalam kondisi dan tempat di mana saja, lalu kemudian disuruh bergaul, disuruh mengikuti kejelekan-kejelekan yang mungkin kita lakukan itu dengan varian kebaikan yang kita lakukan, yang dengan varian kebaikan itu mungkin akan bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang tidak kita sengaja lakukan. Dan lalu kemudian Rasulullah SAW berpesan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaullah kamu dengan sesama manusia itu dengan akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik. Nah, ada seorang syekh yang kemudian menulis kitab khusus itu tentang interaksi Rasulullah SAW dengan seluruh lapisan masyarakat. Syekh Saleh Al-Munajjid itu menulis kitab Kaifa Amaluhum. Jadi di kitab itu dijelaskan bagaimana baginda Nabi SAW melakukan interaksi sosial dengan seluruh lapisan masyarakat, dari orang-orang terdekat beliau, bagaimana berinteraksi dengan istri-istri beliau, bagaimana beliau berinteraksi dengan anak-anaknya, cucu-cucunya, berinteraksi dengan pembantunya, berinteraksi dengan tetangganya, bagaimana kalau beliau berinteraksi dengan orang-orang kaya, bagaimana beliau berinteraksi dengan orang-orang miskin, bagaimana beliau berinteraksi dengan orang-orang yang kelihatannya dia memang punya nifak, munafik, bagaimana beliau berinteraksi dengan seluruh model orang-orang. Itu Syekh Shalih Al-Munajjid itu menulis kitab Kaifa Amaluhum. Nah, ada yang menarik sedikit yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pesan dari Umar bin Abdul Aziz. Ini luar biasa. Beliau berpesan dalam konteks wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin ini, bergaullah kamu dengan akhlak yang baik dengan sesama makhluk Allah, terutama sesama manusia ini. Beliau berpesannya begini, ij'al kabiral muslimin indaka aba. Kalau kita berinteraksi dengan orang yang lebih tua dari kita atau lebih sepuh dari kita, asumsikanlah, anggaplah bahwa orang yang lebih tua dari kita itu adalah bapak kamu, itu adalah ayah kamu. Wasagirahum ibna. Lalu asumsikan kalau kamu berinteraksi dengan orang yang lebih muda dari kalian, anggap itu anak kamu. Wa awsatuhum akha. Dan kalau kamu berinteraksi dengan orang yang sebaya, seumuran, maka anggaplah itu adalah saudara kamu. Fa ayyu ulaika tuhibbu an tusi'a ilaihi. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, maka siapa di antara mereka yang akan lalu berbuat jelek kepada orang-orang itu kalau sudah mengasumsikan seperti itu. Jadi ini pesan yang sangat luar biasa sebenarnya buat kita dalam berinteraksi. Kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih tua dari kita, asumsikan itu bapak kita, itu adalah ayahnya kita. Lalu kemudian kalau dengan orang yang lebih muda dari kita, asumsikan itu anak kita. Dan kalau kita berinteraksi dengan seumuran dengan kita, maka asumsikan itu adalah saudara kita. Maka lalu tidak mungkin kita akan berbuat yang jelek. Maka model apa yang akan membuat kita masih akan melakukan kejelekan? Nah, ini pesan dari Umar bin Abdul Aziz ini penting untuk kita sama-sama lakukan. Asumsi, anggapan, menjadikan orang yang lebih tua, menjadikan orang yang lebih muda, dan menjadikan yang selevel dengan kita dengan akhlak yang terpuji ini sebagai bagian dari pengejawantahan atau perwujudan dari kita melakukan sabda Nabi
wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin itu. Jadi sudah tidak mungkin ada pikiran-pikiran jelek kalau kita mengasumsikan seperti pesan yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz ini. Atau paling tidak pesan yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'az. Beliau menyatakan begini, liyakun haddul mu'min minka salasa illam tanfa'hu fala tadurrahu wa illam tudarrihu fala tughammihi wa illam tamdahu fala tadummahu. Beliau pesannya begini, dalam berinteraksi itu hendaknya setiap mukmin ada pada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika kamu tidak bisa memberi manfaat, jangan memberi mudarat. Illam tanfa'hum fala tadurrahu. Jika kira-kira kamu dalam interaksi sosial dengan siapapun kira-kira tidak akan memberikan manfaat, ya paling tidak jangan memberikan mudarat lah sama orang. Jangan membahayakan orang atau jangan nyalain orang. Kalau tidak bisa memberikan manfaat, ya paling tidak ceklah nyala gitu. Wa illam tufarrihu fala tughammihi. Jika tidak membuat senang orang, jika tidak bisa lagi membuat senang orang, bahagia orang, ia paling tidak jangan buat sedih orang. Ya, itu luar biasa. Dan kemudian yang ketiga beliau sebutkan wa illam tamdahu fala tadummahu. Jika tidak bisa memberikan sebuah penghargaan atau pujian, ya paling tidak kamu jangan mencela. Nah, ini akhlak seperti ini kemudian merupakan akhlak yang baik untuk kita jadikan gambaran dalam bergaul dengan sesama manusia. Kesempatan ini sedikit saya sampaikan tentang bagaimana memulai berakhlak yang baik untuk diri kita sendiri dulu. Saya ambil di kitabnya Syekh Muhammad Ali Hasmi dalam Syakhsiyatul Muslim, bagaimana membangun akhlak buat pribadi kita dulu. Jemaah, beliau menyampaikan untuk diri kita ini paling tidak ada yang harus kita samakan, harus kita selaraskan, yaitu antara penampilan fisik kita dengan cara berpikir kita, lalu juga dengan mental kita untuk diri kita. Yang pertama itu yang diperhatikan adalah kalau penampilan fisik dulu, penampilan zahirnya. Penampilan fisik kita yang pertama adalah tampilkan kita dalam bentuk penampilan fisik yang baik, yang rapi. Ya. Jadi Rasulullah SAW menganggap bahwa penampilan yang jelek, keadaan yang usang, pakaian yang kotor, alat-alat perlengkapan rumah yang berantakan, itu sebagai bentuk fuhsyah atau kekejian. Jadi tampilkan yang baik, diri kita ini ditampilkan yang baik, ya. Karena Rasulullah tidak senang, tidak suka dengan model-model yang seperti itu. Tampilkan yang baik, serapi dan sebisa mungkin kita dilihat oleh orang lain itu adalah sopan. Kemudian beliau berpesan jaga kebersihan badan dan pakaian. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mandi, untuk bersiwak, untuk pakai wewangian. Igtasilu yaumal jum'ah misalnya. Ini salah satu hadis Nabi contohnya. Waghsilu ru'usakum wasibu minat tib. Itu Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mandi, untuk bersiwak, lalu kemudian pakai wangi-wangian. Rasulullah SAW juga bersabda, laula an asukka ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Jadi andaikan tidak memberatkan, maka aku akan suruh kalian untuk bersiwak setiap mau sholat. Jadi ini diharapkan memunculkan bau yang baik, ya. Bahkan orang-orang yang habis makan bawang
orang-orang yang habis makan sesuatu yang kira-kira akan bau, disuruh untuk kemudian membersihkan diri, jangan dekat-dekat masjid malah, karena bisa mengganggu. Ini perhatian saja sebenarnya. Man akal al basal wasum wal kuras fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adda mimma yata'adda minhu banu adam. Jadi suruh jangan dekat-dekat kalau kira-kira tidak bagus ya. Nah, agama kita menyuruh kita untuk akhlak kita, paling tidak kita dalam kondisi yang baik, penampilan yang baik, kondisi yang baik, bahkan memberikan hal-hal yang efek yang bagus kepada sekitar kita. Diusahakan pakaian juga bersih, apalagi pergi ke masjid, diusahakan juga ada harum atau wangi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ma syamimtu anbara qat wala miska wala syai'a atyabu min rih Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku belum pernah mencium sesuatu yang wangi, bahkan harum misk sekalipun yang lebih wangi daripada bau wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Imam Bukhari itu menyebutkan dalam bukunya Tarikhul Kabir itu dari Jabir radhiyallahu an, sesungguhnya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati satu gang, satu lorong itu, lalu ada orang yang mengikutinya, pastilah dia melewati jalan itu karena bau wanginya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh rambut kita dirapikan. Man kana lahu sya'run falyukrimhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu punya rambut ya muliakan ya, bagus, rapi. Karena buruknya penampilan rambut, jenggot yang acak lain seperti itu penampilan buruknya setan. Dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik meriwayatkan dari Atha bin Yasir, suatu hari Rasulullah SAW ada di masjid. Seorang laki-laki masuk masjid dalam keadaan rambut yang acak-acakan, jenggotnya juga tidak diatur dengan bagus. Rasulullah SAW kemudian memberi isyarat dengan tangannya agar dia kemudian merapikan, membaguskan itu, suruh rapikan. Lalu orang ini melaksanakan itu. Ketika sudah bertemu dengan Rasulullah SAW, beliau menyatakan, "Alaysa hadza khairum min ayyati ahadukum sya'irar ra'si ka'annahu syaitan." Nah, kalau seperti ini kan lebih bagus, kata Rasulullah. Jadi daripada kamu kemudian datang dengan model seperti itu, seperti modelnya setan itu, acak-acakan. Ini akhlak buat pribadi kita dulu. Rasulullah SAW juga suka beliau itu memperhatikan penampilan sahabat-sahabatnya yang rapi dan bersih. Rasulullah SAW mengingatkan pada laki-laki atau suami yang penampilannya sembarangan, padahal dia sebenarnya juga menginginkan, sama seperti keinginan dia istrinya juga cantik, istrinya bagus, rapi. Maka begitu juga seorang laki-laki atau seorang suami, sebenarnya istri kita menginginkan juga kita dalam keadaan penampilan yang baik dan bagus. Hanya kadang-kadang laki-laki kadang-kadang egois, istrinya harus tampil yang bagus, cantik, yang baik, tapi dia sendiri tidak memelihara dirinya karena sudah menganggap kamu sudah punya aku, katanya. Padahal sebenarnya istrimu juga menginginkan kamu tampil, diusahakan yang baik, diusahakan yang terbaik. Ini buat kaum laki-laki juga. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan itu kepada para sahabatnya. Nah, ada hadis yang mungkin bisa dipertanyakan buat kita. Bukankah ada seorang yang riwayat yang menyatakan ada seorang yang dekil, ada yang penampilannya ya usang lah gitu ya, kusut gitu ya, tapi
di dalam riwayat itu disebutkan hati-hati, jangan kemudian meremehkan orang seperti itu. Nanti kalau dia berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan satu riwayat yang menyatakan bahwa ada orang yang penampilannya biasa saja, bahkan anggaplah usang acak-acakan, jangan kemudian kita remehkan orang seperti itu, nanti doanya terkabul. Bagaimana dengan riwayat itu? Maka disebutkan oleh beliau, Syekh Ali Hasim itu dalam kitab Sahsiyatul Muslimnya itu, riwayat itu tidak bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk mengingatkan yang tadi itu. Jadi tampillah yang baik, yang bersih ketika masuk masjid dan sebagainya, itu tidak salah. Riwayat itu menekankan bahwa tidak boleh kita merendahkan atau meremehkan orang dari sisi penampilan memang, supaya kita tidak merendahkan orang. Karena sifat merendahkan, mencela atau menghina bahkan itu bukan sifatnya orang mukmin. Jadi penekanannya bukan kepada tampilannya, tapi penekanannya adalah agar kita tidak merendahkan atau meremehkan orang lain. Jemaah yang dirahmati Allah, di sisi lain memang agama kita mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan. Jadi penampilannya tidak berlebih-lebihan, termasuk kaum perempuan. Jadi sangat dilarang perempuan itu kemudian bersolek, tabarruj itu sangat dilarang. Jadi walaupun kita disuruh tampil yang baik, sisi penampilan zahir kita, tampakan kita baik, tetapi juga Islam mengatur untuk tidak menjadi orang yang berlebih-lebihan, terutama untuk kaum wanita. Jangan sampai kemudian bersolek, apalagi kemudian tergolong tabarruj ya. Rasulullah SAW mengingatkan, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wal qatifata wal khamisa in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Celaka budak dinar, kata Rasulullah, celaka budak dirham, pakaiannya bagus, bajunya mewah, apabila diberikan kepadanya dia merasa bahagia, dan apabila tidak diberikan maka dia menjadi berduka. Rawahul Bukhari. Jadi sisi lain juga diingatkan, jangan kemudian kita disuruh tampil yang baik, disuruh tampil yang bagus, lalu kita berlebih-lebihan. Jadi model gayanya itu melebihi, tidak lumrah, tidak umum gitu. Terlalu mewah, terlalu menampakkan begini, itu juga dilarang. Berikutnya Syekh Ali Hasim itu juga menyebutkan, menekankan pola makan yang seimbang dan tidak berlebih-lebihan. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi ini yang dipakai oleh salah seorang alim itu untuk jadi alasan, tidak usah ngelarang makan apapun lah ya. Yang penting tidak berlebih-lebihan gitu. Jadi dalam Quran itu sudah memutuskan wa kulu wasrabu, makan sudah, minum tidak apa-apa. Kuncinya sebenarnya adalah wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, itu aja. Jadi dia seorang dokter alim, dia menyatakan saya itu tidak membatasi, yang penting tidak berlebih-lebihan. Sebenarnya kan kuncinya di situ. Dulu awalnya salahnya ya karena pernah berlebih-lebihan dalam pola makan itu, sehingga saatnya kemudian kena satu penyakit lalu ada larangan makanan, lalu kemudian dia melarang pada dirinya sendiri. Ya karena konteksnya sebenarnya adalah menjaga pola makan untuk tidak berlebih-lebihan sebenarnya, supaya kita makan dalam kondisi yang seimbang. Rasulullah SAW bersabda mengenai keseimbangan dalam pola makan dan minum ini, ma mala ibnu adam wi'an syarran min bat'ihi fa in kana fa'ilan la mahala fasulusan li ta'amihi wa sulutan li syarabihi wa sulusan li nafasihi. Ini sudah jelas untuk bisa kita praktekkan bentuk
keseimbangan atau pola makan. Ini akhlak pada diri kita. Ini akhlak pada diri kita dan memang diajarkan oleh Nabi. Yang terpenting itu sebenarnya dalam mengisi perut itu dibagi sepertiga itu sudah. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiganya untuk nafasnya. Jadi Rasulullah itu luar biasa memberikan hal makan saja seperti ini. Kita salahnya karena tidak memperhatikan sepertiga-sepertiga itu. Ya, kita yang bisa ngukur perut kita. Kadang-kadang kan kita sampai kekenyangan. Sampai kekenyangan. Waktu belum sakit, belum kena apa-apa, kita lupa. Padahal dalam konteks tidak berlebih-lebihan itu, makan itu dibagi sepertiga. Sepertiga untuk makanan, kita yang bisa ngira-ngira. Sepertiga untuk tempat air dan sepertiga untuk kita bernafas. Lah kita ini kadang-kadang lupa, kadang-kadang tidak melihat itu. Padahal akhlak untuk diri kita itu diajarkan oleh Rasulullah seperti itu, sepertiga seperti itu. Bahkan ada yang menarik, ada seorang ulama yang menyatakan kalau ada orang yang mati karena mati kekenyangan itu tidak usah disolatkan katanya. Itu makruh menyalatkan orang yang mati karena kekenyangan itu. Jadi ini perhatian buat kita. Nah, jadi beliau juga menyebutkan tidur kita juga seimbang, bicara kita, tertawa kita, hal-hal yang tampak itu harus diperhatikan keseimbangannya. Juga penting beliau sebutkan untuk berolahraga, untuk menjaga kesehatan tubuh. Ini juga akhlak. Kadang-kadang kita menganggap udah usah olahraga sudah. Rasulullah tidak mengajarkan akhlak itu, tidak. Rasulullah justru memberikan contoh. Beliau olahraga dalam konteks yang kemudian riwayat yang kita pahami bagaimana Rasulullah SAW mengajak istrinya untuk adu lari dengan Aisyah dan sebagainya. Itu gambaran-gambaran Rasulullah SAW bersama Aisyah itu pada awal-awal waktu Rasulullah kemudian kalah adu lari dengan Aisyah karena Aisyah itu langsing, cepat sekali. Tetapi kemudian pada berikutnya Rasulullah kemudian justru bisa mengalahkan Aisyah karena Aisyah sudah mulai ada perubahan, ada padat. Ini bentuk sebenarnya adalah bagian dari keseimbangan tubuh. Itu yang dianjurkan. Jadi pola makan juga termasuk pola tidur, olahraga dan sebagainya. Jadi jangan asumsikan agama itu tidak mengajarkan akhlak pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita berasumsi yang itu tidak pokok, tidak juga. Paling tidak itu ajaran akhlak. Pola keseimbangan makan itu ternyata sederhana itu saja. Makan minum sajalah, yang penting tidak berlebih-lebihan. Dan kunci dari tidak berlebih-lebihan itu sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Kadang-kadang karena kekenyangan kok tak bisa nafas dia, habis. Nah, yang kedua adalah di samping kita sudah menampilkan yang tadi bagus secara zahir itu, ada tampakan itu, yang kedua adalah menggunakan akal kita juga, pakai akal. Kita harus tetap belajar untuk mencari ilmu. Ini bagian akhlak buat diri kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, itu sudah kita pahami bersama bahwa kita disuruh wajib hukumnya untuk belajar. Pakai otak ini. Di dalam ayat-ayat Al-Quran sudah disebut asah otakmu, pakai otakmu. Jadi kita disuruh tidak hanya penampilan zahir yang bagus, tapi kita disuruh untuk menggunakan akal. Ini untuk keseimbangan, supaya akal kita tidak menjadi buntu karena tidak banyak diasah, karena banyak tidak dipakai. Sampai kemudian kita kenal ada anekdot itu. Jadi orang barat itu kalau mau beli otak-otak manusia itu seandainya dijual, maka akan lebih memilih otaknya orang Indonesia katanya. Kenapa? Karena otaknya orang Indonesia itu masih banyak yang ori, masih banyak yang bagus-bagus. Kenapa? Karena tidak dipakai. Banyak yang tidak dipakai. Jadi kalau orang-orang sana belajar terus belajar. Kalau orang Indonesia itu dari saking seandainya ada jualannya otak itu, beli otaknya orang Indonesia. Karena banyak yang tidak dipakai.
Padahal di dalam Al-Quran itu, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak urut, itu luar biasa, sehingga menghasilkan hal yang luar biasa. Di samping kita juga menyeimbangkan diri kita, ini tampilan zahir kita adalah pakai otak itu, katanya Syekh Ali Hashimi itu. Nah, ada yang penting kenapa kemudian kita harus belajar itu, karena diharapkan dengan menggunakan otak kita, artinya belajar, kita terus belajar supaya kita semakin takut kepada Allah. Jadi semakin kemudian paham tentang hidup itu mau kemana, karena dipakai otaknya. Orang yang berilmu tentu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu di dalam Al-Qur'an. Ya. Ini pertanyaan retoris, samakah orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak? Ini adalah pertanyaan retoris, artinya pertanyaan yang tidak perlu dijawab di dalam Al-Quran, karena ini cuma sindiran aja. Sama enggak orang yang berilmu dengan? Iya, tentu tidak sama. Nah, diharapkan nanti dengan kita belajar itu supaya kita lebih takut kepada Allah. Saat Rasulullah SAW sedang di masjid, datang seorang sahabat bernama Sufyan bin Asad al-Mardi radhiyallahu anhu. Lalu dia berkata begini, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku datang untuk mencari ilmu." Maka kemudian Rasulullah SAW berkata pada dia, "Marhaban bi talibil ilmi. Talibul ilmi la tahufu al malaikah wa tudillu bi ajdi bi ijtihadiha summa yarkabu ba'duhu ba'da hatta yablughu as-sama' dunya min hubbihim lima yatlub." Selamat datang para penuntut ilmu, kata Rasulullah, sesungguhnya para pencari ilmu itu akan dikelilingi dan dibentangkan kepadanya sayap-sayap para malaikat. Kemudian para malaikat saling naik ke langit dunia dengan tetap membentangkan sayapnya karena mencintai terhadap apa yang mereka cari. Jadi teruslah belajar, teruslah belajar ilmu, sehingga kemudian akan memberikan kemanfaatan kepada dirimu, keluargamu, dan masyarakat kamu, sehingga otaknya itu kemudian seimbang. Nah, kita kadang-kadang tidak banyak menggunakan otak kita dengan baik karena kita tidak belajar. Kita lebih banyak menggunakan otak untuk merencanakan hal-hal yang tidak baik, dan itu tentu sebuah kesalahan. Jadi dalam pola makan saja diatur, pola tidur, pola bicara saja sudah diatur, termasuk juga akal kita. Jangan sampai kemudian akal kita tidak dipakai terus untuk belajar. Hadis Nabi yang sudah jelas kita pahami bersama itu ada di Al-Arba'in juga, bahwa siapa yang kemudian berada dalam jalur untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ini bagian dari contoh saja bahwa orang yang kemudian berada dalam posisi dia mau mencari ilmu, maka dia sebenarnya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Padahal kita semuanya, salah satu di antaranya adalah berharap surga itu. Maka siapa yang berada dalam posisi itu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, kemudian yang terakhir, penyeimbangan itu, di samping melihat penampilan fisik, lalu kemudian mempertajam akal kita atau menggunakan akal kita untuk terus belajar, maka yang lebih penting lagi adalah untuk keseimbangan tiga hal ini adalah lembutkan, belajarlah terus untuk menyempurnakan kelembutan mental atau kelembutan jiwa kita. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Jadi penampilan fisik sudah, terus berusaha untuk belajar mempertajam akal kita, akhlak buat kita ini yang penting adalah teruslah sempurnakan agar jiwa kita ini menjadi jiwa-jiwa yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Ini keseimbangan, sehingga kita saling kasih sayang tadi. Jadi kalau pesan dari
Umar bin Abdul Aziz tadi itu adalah menyuruh kita untuk mengasumsikan bahwa orang yang lebih tua dari kita itu adalah bapak kita. Kalau sebaya dengan kita, anggap itu saudara kita. Kalau berada di bawah kita, anggap itu ada anak kita. Sehingga kemudian muncul kelembutan jiwa. Ketika kita berinteraksi dengan siapapun selalu baik, bukan selalu mengolok-olok atau kemudian meremehkan atau merendahkan. Jadi teruslah sempurnakan supaya kita lembut, sebagaimana Rasulullah SAW digambarkan dalam Al-Quran tadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mental kamu, jiwa kamu yang lembut, penuh dengan kasih sayang, tidak dengan kekerasan, tidak dengan kata-kata kasar, membuat orang-orang di sekitar kamu itu suka sama kamu. Dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah itu disenangi karena begitu, tidak dengan berangasan gitu. Terus berlatih, kata beliau Syekh Ali Yasmi itu dalam pengejawantahan ayat ini beliau sebutkan, teruslah berlatih untuk emosi kamu lebih cerdas, belajar untuk tidak suka marah-marah, belajar untuk meningkatkan kesabaran, belajar untuk suka empati dan simpati pada orang lain, belajar untuk selalu berusaha membuang penyakit-penyakit hati kamu, iri, dengki, hasad, tamak, serakah, terus itu dilembutkan hati kamu. Belajar untuk tidak kemudian gila terhadap pujian atau tidak mengharapkan pujian-pujian orang. Belajar untuk tidak ngereken itu. Belajar untuk tidak menjatuhkan orang lain juga. Belajarlah untuk selalu hatimu menjadi lembut. Salah satu diantaranya adalah dengan memperbanyak zikir dan doa. Jadi inilah sikap seorang muslim terhadap dirinya sendiri, yaitu keseimbangan penampilan fisiknya yang baik, kemudian menggunakan otaknya dengan terus belajar, lalu kemudian dia melembutkan jiwanya, terus diusahakan untuk menjadi yang baik. Lebih dari itu, semua apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah itu dalam Al-Hikamnya, bahwa penampilan lahir yang kita tampakkan itu adalah cerminan keadaan hati kita. Mastudi'a fi ghaibis sarair, kata beliau, dhahara fi sa'adati ad-dawahir. Jadi tampakan perilaku kita zahir itu sebenarnya adalah tampakan dari keadaan hati kita. Kadang-kadang kalau orang itu sudah stres atau punya masalah, ia tak mandi, ia tak ngapa-ngapain, jadi jelek penampilannya itu gara-gara stres. Berarti katanya Ibnu Athaillah itu tampilan lahir kita, tampakan kita ini adalah muncul dari keadaan kondisi jiwa dan hati kita. Maka seorang saleh, Abi Hafs, menyatakan kebagusan adab lahir itu adalah warna dari kebagusan hati kita atau batin kita. Jadi akan tampak omongan kita, perilaku kita kepada orang lain itu adalah keadaan hatinya, jiwanya. Kalau hatinya bagus, mun andi ate sebagus, itu nanti ngomongnya, perilakunya juga akan bagus. Tapi begitu sebaliknya, omongannya, perilakunya kemudian tidak bagus, berarti memang hatinya yang tidak bagus. Diajarkan di sini bahwa sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, misalnya tentang tanda khusyuk salatnya seseorang itu, kalau khusyuk hatinya seseorang, maka akan khusyuk pula anggota badannya. Ini gambaran dalam salat. Jadi kalau hatinya bagus, hatinya khusyuk, maka juga akan tampak dalam anggota badannya untuk menjadi tenang dan akan menjaga diri. Semoga kita berada dalam akhlak yang baik buat diri kita sendiri dengan menyeimbangkan 3 pola itu, yaitu pola masalah penampilan kita yang tidak mengganggu orang lain, bagus, rapi saja, tidak membuat jelek pada orang lain, lalu terus belajar menggunakan otak kita dan selalu melembutkan jiwa kita. Ini yang bisa disampaikan pada kajian pertama tentang masalah akhlak pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.